Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelakor, ya, banyak beredarnya yang Nisha Siapan pelakor. Nah sekarang saya sih ini ya, saya tidak, karena tidak menghakimi ini ya. Kayak saya pernah juga ngomong sama mantan pacar, ya nggak mantan ya, apa ya. Saya itu tanya nih, gimana sih kalau misalnya kamu, ini kan cowok ya, teman saya gitu, cowok yang menurut kamu itu sudah punya istri tapi kok tetap selingkuh lah. Terus dia itu menjawabnya gini, begini ya, menurut saya ya Dwi, dia bilang gini, tiap hari bersama istrinya, kalau memang otaknya otak selingkuh, emang hobinya hobi selingkuh, ya tetap selingkuh. Jadi bukan salah pelakornya, karena intinya mau sama mau, suka sama suka. Jangan lupa ya friend, like, share, and subscribe. 5 sifat tentang pelakor. Pelakor itu macam 5 macam juga pelakor. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Oke, friend, kalau saya rasa kalau ada pelakor tidak mengincar harta itu kayaknya mimpi di siang hari gitu. Karena emang pelakor itu tujuan utama itu satu, karena dia kesepian, juga ingin menguasai suami orang, juga ingin menguasai harta. Dan juga itu harus, kalau laki-lakinya nggak ngasih respon, nggak ngasih lampu hijau, nggak bakalan pelakor itu adil ya. Kuncinya juga ini ya, iman ya, iman. Apalagi laki-laki itu kalau sukses kaya itu, walaupun sudah punya istri pasti kan banyak gitu, akan banyak sekali wanita yang mengidolakan, yang ingin memiliki laki-laki tersebut. Apalagi misalnya istrinya itu hanya ibu rumah tangga di rumah, itu kalau nggak kuat iman juga, bahkan ada yang istrinya pun sama-sama bekerja, sama-sama satu kantor, ataupun sama-sama tiap hari gitu bekerja sama bareng. Kalau emang watak-wataknya pelakor, watak-wataknya itu mudah digoda, mudah jatuh cinta sama wanita lain gitu ya, akan ini ya, pasti akan kena gitu ya. Dan terutama misalnya bagi wanita-wanita cewek yang masih jomblo, apalah mencari jodoh dengan cara yang terbaik gitu saja ya. Kuncinya itu mencari jodoh dengan yang terbaik, dengan jalan Tuhan. Jangan sekali-kali merusak suatu rumah tangga orang. Kalau misalnya dikembalikan ke pribadi masing-masing ya, misalnya kita udah punya keluarga, punya suami, kalau saya gitu, terus dirusak sama orang lain gitu sih ya, sakit itu pasti ya, normal, manusiawi ya. Tapi kadang misalnya wanita itu lebih memilih mengalah, oke lah, asalkan kamu bahagia dengan dia, monggo gitu kan, monggo. Semua itu juga kembali ke pribadi masing-masing.
banyak sekali kan ya rumah tangga yang hancur gara-gara pelakor itu, sampai anak yang jadi korban, harta juga. Harta pasti yang diincar itu harta, dimanapun pelakor itu harta ya. Terus bagaimana kalau misalnya laki-laki kere nggak punya, ya mungkin nggak bakalan dilirik ya. Tapi kalau laki-laki kere, ada yang misalnya bukannya kere ya, maaf ya ini katakan, misalnya laki-laki biasa-biasa saja, ya namanya pelakor, ngapain sih hidup saya sudah susah, kalau dia nggak punya harta, saya nanti akan lebih susah gitu kan. Mungkin kayak gitu juga sih. Kayak misalnya mahasiswa juga mencari om-om, kalau itu sih ya itu profesi ya, memang sudah profesinya kayak gitu, sifatnya kayak gitu ya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal seperti itu ya friend ya. Semua itu kembali ke iman dan takwa pribadi masing-masing. Jangan sampai tergoda, misalnya apapun keadaan pasangan kita yang kuncinya itu harus menerima dan bekerja sama gitu ya dalam masalah ekonomi. Kalau nggak bisa saling menerima, saling mendukung, saling bekerja sama, ya tujuan berumah tangga itu kan emang kayak gitu ya, saling mendukung, saling bekerja sama, saling menguatkan. Kalau misalnya diuji juga biasalah ya, masalah ujian ekonomi itu udah biasa ya, namanya rumah tangga itu pasti ada pasang surutnya, semua tergantung keimanan, kesabaran. Yang kayak gitu aja ada yang cerai, kadang harta berlimpah juga ada yang cerai ya. Itulah rumah tangga itu rumit ya, tergantung kita menghadapi. Oke friend, kembali ke tentang pelakor ya. Begini ya, pelakor itu kan macam-macam ya, perebut laki orang. Biasanya itu karena witing tresno jalanan kulino. Mungkin itu bisa juga karena satu pekerjaan gitu ya, karena saling bertemu, atau enggak juga karena sang laki-lakinya itu emang punya rasa suka sama dia, terus ceweknya itu juga merespon gitu ya. Semua itu tergantung dua pribadi masing-masing ya. Tapi kalau sifat pelakor itu biasanya, kalau pelakor itu pertama yang dicari itu laki-laki yang beruang ya kan, tahta ya kan, tahta, harta, wanita. Menurut saya ini ya, ini menurut saya pribadi, biasanya kayak juga cabe-cabean ya gitu ya, cabe-cabean cewek gitu ya. Mereka otomatis mencari cowok, mencari pasangan, walaupun dengan cara merebut itu. Mereka pasti kalau yang ininya cerdas ya cari yang lebih kaya, cari yang kaya gitu ya. Karena tujuan target dia itu kan cari yang kaya, karena hidupnya dia kan pengen bahagia untuk bisa saya juga untuk bahagia untuk anaknya dia. Kalau misalnya dia itu janda atau dia itu masih single, jomblo gitu kan, intinya mereka itu yang sifatnya itu emang mencari yang kaya. Itu pasti ada ya, semua cewek juga matre itu benar 100%. Karena kalau nggak matre nggak mungkin kan semua cewek itu ingin menderita, itu nggak mungkin, bahkan saya sendiri gitu kan ya. Nah itu emang sifatnya, emang sifat dia suka mencampuri urusan keluarga orang, dan emang dia emang benar-benar pelakor. Nah terus yang sifat kedua itu ada juga yang emang tabiat dia itu suka mencintai laki-laki orang. Nah ini yang parah ya, makanya gini ya, saya juga was-was juga, misalnya jangan sekali berhubungan sama mantan, karena nanti setan itu akan menimbulkan benih-benih rasa sayang kembali yang dulu gitu ya. Kayak saya sendiri juga, misalnya mantan SMS atau apa itu abaikan aja. Misalnya kalau ingin membalas pun membalas dengan tegas gitu ya. Misalnya telepon pun jangan halo sayang gini-gini kan, itu kan
terus kan jadinya tuh ada dari tumbuh-tumbuh cinta lagi. Nah itu di situ setan mulai bermain gitu ya. Makanya apa ya, tetap harus membatasi, apalagi jangan sekali berhubungan sama mantan. Itu sangat bahaya ya, apalagi kita sudah punya pasangan, dia udah punya pasangan, tiba-tiba mantan SMS hello atau apa, itu sebaiknya abaikan, benar-benar abaikan. Karena ini kalau kita saling merespon akan tumbuh lagi rasa-rasa yang dulu, rasa yang tertinggal, rasa kenangan-kenangan yang dulu. Jangan. Nah terus emang sifatnya itu pelakor itu kayak gitu. Pelakor kan intinya merusak dan ingin menguasai hartanya. Lah ini yang berbahaya gitu kan ya. Bahkan juga misalnya kalau laki-lakinya itu emang ada laki-lakinya yang memang dibuat suka banget saking cintanya sampai membelikan harta, mobil, rumah gitu, ada di daerah saya itu kayak gitu ya. Dan akhirnya istrinya itu dicabut semua lah ya, dicabut semua harta gitulah ya. Pasti. Hello friend, welcome back to my channel. Setiap pelakor itu pasti mencari targetnya laki-laki yang kaya. Itu menurut persepsi saya. Ya pastilah. Kalau ada pelakor mencari targetnya laki-laki yang kere, yang tidak punya tahta ataupun harta, itu kayaknya mungkin ada yang salah dengan otaknya. Nah itu diantara salah satu sifat yang pertama, tujuan pelakor itu pasti satu, mencari yang kaya. Dan yang kedua, itu memang mungkin karena dia itu kesepian dan sifatnya itu suka mencintai laki-laki orang yang sudah beristri, wanita yang sudah beristri. Ini yang berbahaya ya, kalau sudah sifat dan watak itu susah. Karena kalau ada orang, pepatah orang bilang watak itu atau sifat itu tidak bisa diobatin. Kalau batuk itu masih bisa diobatin dengan beli obat ya. Tapi kalau watak, sifat itu sampai dibawa mati, itu emang sifatnya kayak gitu. Lah itu yang parah itu ya. Misalnya kayak sifat pemalas, sifat pelakor, itu amit-amit jangan sampai kejadian. Dan semua itu juga tergantung dua individu ya. Kalau sudah suka sama suka ya mana boleh buat ya kan. Karena cinta tidak bisa disalahkan kan. Juga cinta itu hadir secara tiba-tiba, tapi kan kita harus memilih cinta dengan cara Tuhan gitu ya. Ada benar itu kejadian ya guys, di daerah saya, wanitanya yang kaya gitu, terus laki-lakinya ya biasa, terus wanitanya itu memodali sang cowok gitu. Intinya itu kan karena suaminya ini udah nikah ya sebelum diganggu pelakor, memodali untuk sang istrinya ini memodali laki-laki, membantu dari nol gitu, membuat perusahaan usaha kayu itu loh. Kayu tahu kan ya, kayu kalau daerah saya itu kan kayu, intinya depo gitu ya, kayu, tentang pemotongan kayu juga kayu. Nah itu tadinya dia limpahkan ke suaminya gitu kan, sampai membeli Fortuner, mobilnya Fortuner, dibuatin rumah sama istrinya karena istrinya itu anak orang kaya. Nah setelah lambat laun ternyata suaminya itu punya simpanan lain ya. Terus ya kan kalau zaman sekarang itu pelakor ya. Kenapa ada pelakor? Karena sang suaminya juga ngasih respon lampu merah ya kan, lampu hijau bukan. Nah kalau laki-lakinya nggak mau, ini adalah hasil kerja keras istri saya, ini adalah saya dimodali istri saya. Malah dia itu sampai nikah siri dengan pelakornya, sampai pelakornya dibelikan rumah, sampai pelakornya dibelikan mobil, apa enggak gila. Lah itu berarti intinya kan juga laki-lakinya juga suka. Nah emang pelakor memang kayak gitu intinya, mengereti ya, ingin menguasai hartanya, juga ingin menguasai suaminya. Makanya juga jangan sekali-kali menghubungi mantan. Makanya saya juga jangan sekali ya friendnya.
Karena kalau sekedar assalamualaikum hello itu sangat berbahaya ya. Nanti di situ setan mulai tumbuh menumbuhkan rasa-rasa yang dulu ada. Apalagi keadaan kalau sudah punya pasangan, sudah menikah, itu sangat berbahaya. Dan tujuan pelakor memang mencari yang kaya. Jangan lupa ya friend, like, share, subscribe.